Baik lagi bareng gue di Dua Dunia. Kali ini gue gak bakalan bahas tentang game ataupun tentang anime. Kali ini bakalan gue bahas tentang konten serius, yaitu serial killer Winefield Chicken Coop. Mungkin kalian gak ada yang tahu atau mungkin tahu sekedar judul Winefield ini itu apa. Winefield Chicken Coop ini terkenal dengan kasus pembunuhan seorang anak yang tubuhnya pun tidak ada sisa. Ini terjadi pada tahun 1926 hingga 1928 di daerah Los Angeles, California, di Riverside County. Pelaku dari pembunuhan ini adalah ini di belakang gua, Gordon Stewart Northcott. Dia lahir di Bladworth, Kanada. Dia datang ke Amerika bersama ayah dan ibunya. Dia meminta ayahnya untuk dibelikan sebuah lahan di daerah Winefield untuk dijadikan chicken coop atau dijadikan peternakan ayam. Berdalih-dalih untuk dijadikan chicken coop, dia memiliki maksud tersendiri, yaitu untuk membunuh, menganiaya, dan juga memenggal anak-anak kecil. Akhirnya ayahnya pun mengabulkan permintaannya dan membelikan sebuah bidang tanah dan membangun chicken coop ini di daerah Winefield. Dia tidak tinggal sendiri, tapi dia tinggal bersama ibunya, Sarah Louise Northcott, dan juga dengan satu orang keponakannya, yaitu Sanford Wesley Clark. Berdalih-dalih untuk membantunya di dalam chicken coop itu, tetapi ternyata Gordon melakukan sexual abuse dan juga abuse kepada Sanford Clark, kepada si Clark, secara seksual maupun mental ataupun fisikal. Pada bulan Agustus 1928, jadi ceritanya sudah 2 tahun semenjak dia tinggal di dalam chicken coop ini, kakak perempuan dari Clark yang berusia 19 tahun, yang bernama Jesse Clark, datang mengunjungi adiknya yang tinggal di Winefield, Amerika Serikat ini. Dia mengunjungi adiknya setelah menerima surat dari adiknya yang dia rasa bahwa ini adalah janggal. Dia merasa kalau ini bukan adiknya. Ketika Jesse sampai di Winefield dan menginap di tempat adiknya tinggal, Clark memberitahu Jesse bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Suatu malam ketika Gordon telah tertidur, Clark memberitahu Jesse kalau dia telah menyaksikan Gordon telah membunuh 4 orang anak laki-laki di dalam chicken coop-nya itu. Ketika Jesse mendengar kata-kata tersebut, Jesse mulai panik dan akhirnya mulai meninggalkan chicken coop itu sehari setelahnya. Begitu Jesse kembali ke Kanada, dia langsung bertemu dengan US authorities untuk memberitahu bahwa adiknya telah diculik oleh pamannya sendiri. Berdalih-dalih berkata untuk diculik, tapi pihak kepolisian bilang ke LAPD, Los Angeles Police Department, bahwa adiknya tersebut telah melanggar hukum imigrasi. Dan akhirnya LAPD menghubungi layanan imigrasi Amerika Serikat untuk menentukan fakta terkait pengaduan tersebut. Kita balik ke sudut pandang Gordon Northcott. Saat tinggal di peternakan ini, dari mulai tahun 1924, Gordon telah menculik sejumlah anak laki-laki yang tidak tahu berapa jumlahnya dan menganiaya mereka. Pada dasarnya, biasanya Gordon ini menganiaya lalu melepaskan anak-anak yang telah dianiaya ini pulang ke rumahnya. Tetapi beda nasibnya dengan 4 orang anak yang telah dianiaya oleh Gordon ini. Pada tanggal 31 Agustus 1928, 2 inspektur layanan imigrasi, Judson F. Shawn
dan George W. Sculler mengunjungi peternakan si Gordon ini dengan tujuan untuk menindaklanjuti pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh Clark. Ketika Northcote melihat mobil polisi atau mobil dari dua inspektur layanan imigrasi ini, mungkin mobilnya mirip kali ya mobil kepolisian di sana, Northcote mulai panik. Northcote bilang kepada Clark pakai bahasa Inggris, "Lu tolong tahan dua polisi ini dan gua akan kabur ke dalam pepohonan, ke dalam hutan. Atau jika kamu tidak mau menahan polisi ini, kamu akan saya tembak dengan senapan yang dipegangnya." Dengan ancaman itu, Clark mulai takut dan akhirnya mulai menghentikan dua inspektur ini. Tidak menghentikannya, tetapi Clark malah kabur bersama-sama dengan Gordon, tapi beda arah. Ketika 2 jam telah melarikan diri dari inspektur ini, Clark berkata ke dalam dirinya sendiri kalau dia bisa aman di dalam lindungan si agen ini. Lalu setelah 2 jam tersebut, dia menghentikan pelariannya. Ketika dia ditangkap, dia merasa aman dan akhirnya memberitahu semua yang dilakukan oleh Gordon. Gordon Northcote dan ibunya ketika mengetahui polisi telah datang ke dalam chicken coop-nya atau dalam farm ini, melarikan diri ke Kanada. Tetapi pada tanggal 19 September 1928, ia dan ibunya ditangkap di dekat Vernon, British Columbia. Clark telah bersaksi kepada kepolisian yang tadinya adalah inspektur. Dia mulai bersaksi kepada pihak kepolisian bahwa Sarah Louise, ibu dari Gordon ini, dan Gordon Northcote telah membunuh, menculik, menganiaya, memukuli, dan membunuh 3 anak laki-laki dengan bantuan ibunya dan Clark itu sendiri. Clark juga bersaksi bahwa Gordon telah membunuh seorang Mexican boy dengan cara memenggal kepalanya dan membakar kepalanya tersebut di dalam lubang api dan menghancurkan tengkoraknya. Gordon menyatakan bahwa dia meninggalkan tubuhnya tanpa kepala di pinggir jalan di dekat daerah La Puente karena dia tidak memiliki tempat lagi untuk menaruh mayat tersebut. 3 mayat yang sebelumnya dikatakan oleh Clark dikubur oleh Gordon di dalam chicken coop-nya itu dengan tubuh-tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Gordon melapisi mayatnya itu dengan semacam kamur kimia yang bernama, kalau bahasa Inggrisnya itu quicklime. Quicklime itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak kapur api yang kalau kena kulit itu bisa meleleh. Nah, Gordon ini melapisi tubuh mayat korbannya dengan kapur quicklime ini dan akhirnya ditutup dengan tanah. Gordon Northcote juga dicurigai terlibat dalam pembunuhan Walter Collins. Tetapi ibunya, Sarah Louise, mengaku bahwa dirinya lah yang telah membunuh Walter Collins. Ibunya pun akhirnya dipenjara seumur hidup, tetapi Gordon terlepas dari hukuman tersebut. Siapa itu Walter Collins? Gue akan bahas di konten berikutnya, karena Walter Collins ini memiliki cerita yang cukup rumit, dan Walter Collins ini juga diangkat ke dalam film layar lebar. Jadi mungkin ceritanya bakalan sedikit panjang jika gue masukin ke dalam cerita Gordon ini. Ada spekulasi bahwa Gordon mungkin telah membunuh lebih dari 20 anak dalam jangka waktu 2 tahun pertama saat dia tinggal di tempat chicken coop ini. Tetapi bukti ini ketika dia menganiaya 20 anak lebih ini tidak dapat dipastikan oleh pihak kepolisian sehingga tidak bisa dituntut. Pada akhirnya Gordon hanya dijatuhi tuntutan atas pembunuhan 1 anak laki-laki Mexican boy yang biasanya disebut sebagai headless Mexican, dan 2 orang bersaudara
bernama Louis Winslow dan Nelson Winslow yang masing-masing umurnya 12 dan 10 tahun. Dua saudara itu dilaporkan hilang dari Pomona, suatu nama daerah di daerah California itu, pada tanggal 16 Mei 1928. Pihak berwenang menemukan 3 kuburan dangkal di peternakan persis di mana Clark menyatakan bahwa ada mayat di dalamnya. Akan tetapi, pihak kepolisian tidak menemukan mayat dari korbannya ini secara utuh. Karena skapur api tadi. Berdasarkan kesaksian dari Clark, diketahui bahwa mayat-mayat itu telah digali oleh Gordon dan ibunya pada malam tanggal 4 Agustus 1928, beberapa minggu sebelum Clark dijemput oleh pihak imigrasi. Pada awal tahun 1929, persidangan Gordon Norcott ini dimulai. Di hadapan hakim George R. Freeman, Riverside County, California, juri mendengarkan bahwa dia telah menculik, menganiaya, menyiksa, dan juga membunuh Winslow bersaudara dan Headless Mexican pada tahun 1928. Polisi menyimpulkan ada 51 bagian potongan tubuh manusia yang tidak teridentifikasi ini siapa, tetapi bukti ini memungkinkan bahwa ini adalah tubuh dari Walter Collins, 2 bersaudara Winslow, dan juga korban keempat yang tidak teridentifikasi. Semuanya telah dibunuh oleh Gordon Norcott. Pada tanggal 8 Februari 1929, persidangan 27 hari berakhir dengan Gordon dinyatakan bersalah atas pembunuhan tersebut. Pada 13 Februari 1929, Freeman akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Gordon dengan cara digantung. Pada tanggal 2 Oktober 1930 di penjara negara San Quentin. Gordon berumur 23 tahun pada saat menjalani hukuman mati. Sedangkan ibunya, Sarah Louise, dihukum penjara seumur hidup. Pada akhirnya, kota Winfield ini menjadi terkenal karena kasus pembunuhan di Chicken Coop ini. Warga-warga yang mulai resah ketika semua orang tahu kalau Winfield adalah tempat pembunuhan, merasa nama kotanya telah tercemari. Dan pada tanggal 1 November 1930, Winfield berubah nama menjadi Mira Loma, terdakwa yang terlibat dalam kasus pembunuhan Winfield, Gordon Seward Norcott, 9 November 1906 sampai 2 Oktober 1930. Terdakwa utama dan dihukum mati dengan cara digantung. Daftar korban dari kasus pembunuhan Winfield. Sanford Clark, 1 Maret 1913, 20 Juni 1991. Keponakan dari Gordon sekaligus korban pembulian dan pelecehan yang selamat. Walter Collins, 23 September 1918 sampai tidak diketahui. Dinyatakan oleh pihak kepolisian bahwa ia adalah salah satu korban dari pembunuhan Winfield, walaupun sampai sekarang tidak pernah ditemukan jasadnya. Ibunya adalah Christine Collins, 14 Desember 1888 sampai 8 Desember 1964. Lewis and Nelson Winslow. Lewis, 12 tahun, dan Nelson, 10 tahun, adalah anak dari Tuan Nelson Winslow dan Nyonya Winslow. Kedua anak laki-laki tersebut diculik pada tanggal 16 Mei 1928 dari Pomona, California, dalam perjalanan pulang dari pertemuan Yacht Club. Gordon Norcott dihukum mati karena penculikan dan pembunuhan terhadap kedua anak laki-laki ini. Tuan Winslow memimpin gerombolan penggantung ke penjara Riverside County, tempat Gordon Norcott ditahan sementara, dengan maksud menggantung Norcott setelah persidangannya selesai, tetapi sebelum hukumannya. Namun polisi meyakinkan masa untuk dibubarkan. Anak Meksiko tanpa kepala, atau Headless Mexican. Itu tadi cerita dari Winfield Chicken Coop. Mungkin kalian tidak menyadari kalau cerita ini masih ada cerita lainnya.
Ini bakalan gue bahas di konten berikutnya. Jika kalian suka konten ini, tolong di like, jangan lupa subscribe, dan juga komen apa yang bakalan harus gue bahas lagi di konten berikutnya. Gua Samuel, sampai jumpa di konten berikutnya.